Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Fikri, mahasiswa program studi Diploma 3 Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan melakukan bedah tuntas secara komprehensif mengenai parameter karakteristik pola radiasi antena yang berfokus pada tiga parameter utama yaitu HPBW, FNBW, dan front to back ratio. Pemahaman terhadap materi ini bukan sekedar pemenuhan teori di atas kertas, melainkan merupakan fondasi paling dasar yang wajib dikuasai oleh seorang network planning engineer atau perancang jaringan dalam mengalokasikan daya putar, meminimalkan interferensi, serta mengoptimalkan cakupan area sektor pada implementasi seperti jaringan 4G LTE, 5G, maupun sistem gelombang mikro. Oke, selanjutnya. Oke, pada saat ini kita akan membedah parameter-parameter teknis secara matematis. Eh, Secara definisi ilmiah, pola radiasi antena merupakan sebuah perwakilan grafis atau pemetaan matematis yang menggambarkan sifat-sifat radiasi dari sebuah antena sebagai fungsi dari koordinat ruang. Rekan-rekan sekalian perlu menggarisbawahi frasa fungsi koordinat ruang di sini. Mengapa demikian? Karena realitasnya antena memancarkan gelombang elektromagnetik ke dalam ruang fisik tiga dimensi secara nyata. Pola radiasi ini menjadi satu-satunya instrumen bagi kita untuk mengamati bagaimana energi atau daya yang disuapkan dari transmitter didistribusikan oleh antena ke lingkungan sekitar. Dari pola inilah kita dapat mengukur besaran intensitas radiasi, penguatan arah atau gain, directivitas, hingga bagaimana orientasi polarisasi medan listrik terbentuk di ruang bebas. Nah, untuk selanjutnya dalam dunia rekayasa telekomunikasi, data hasil pengukuran hambatan daya elektromagnetik ini tidak dibiarkan secara mentah ya, melainkan ditransformasikan ke dalam dua metode representasi grafis utama seperti yang terlihat pada diagram vektor di layar Anda saat ini. Di sisi sebelah kiri representasi plot polar ini berbasis pada koordinat lingkaran penuh mulai dari sudut 0 derajat hingga 360 derajat. Keunggulan utama dari perwakilan polar ini adalah sifatnya yang sangat intuitif. Kita dapat langsung melihat ke arah mana secara fisik antena tersebut mengantarkan sinyal terkuatnya. Oleh karena itu, plot polar menjadi format standar yang wajib dicantumkan dalam datasheet komponen antena komersial di industri. Nah, sebaliknya, di sisi sebelah kanan kita melihat representasi plot rektangular. Metode ini merupakan pemetaan data sudut ke dalam koordinat Cartesian linear standar dan sumbu horizontal atau sumbu X merepresentasikan pergeseran sudut ruangan dalam satuan derajat, sementara sumbu vertikal atau sumbu Y merepresentasikan magnitudo penguatan atau kekuatan radiasi dalam skala logaritmik, yaitu desibel atau dB. Dan grafik rektangular ini sangat kita butuhkan ketika kita harus melakukan kalkulasi matematis yang membutuhkan presisi tinggi, terutama saat mengamati riak-riak kecil atau redaman pada sudut-sudut menor. Nah, untuk slide selanjutnya, uh, kita bedah anatomi struktural dari pancaran isyarat. Pada jenis antena terarah atau directional antena, daya tidak disebarkan secara merata ke segala arah seperti antena isotropis ya. Energi dikonsentrasikan pada wilayah sudut tertentu yang membentuk struktur bernama lobe atau kubik radiasi. Berdasarkan distribusi dayanya, lobe ini masih kita klasifikasikan menjadi tiga bagian utama. Yang pertama dan yang paling krusial adalah major lobe atau yang disebut main lobe, yang merupakan semburan daya terbesar terkonsentrasi di sini. Jika Anda memperhatikan kode di layar, major lobe itu selalu memiliki area terluas dan mengarah pada koordinat referensi utama.
Bedanya diatur pada sudut 0 derajat dan pada arah inilah yang kita manfaatkan sebagai jalur komunikasi utama untuk menembak receiver target. Dan selanjutnya untuk yang kedua ini ada side lobe atau minor lobe yang merupakan kebocoran cahaya pada sudut samping yang tidak diinginkan. Dan ini menyebabkan interferensi spektrum ya. Uh, karena side lobe ini terlalu tinggi, jadi akan membuat daya transmisi secara percuma dan berpotensi memicu interferensi silang dengan kanal frekuensi milik operator lain di sekitarnya. Dan yang terakhir ini, atau yang ketiga ini ada backlobe. Ini adalah looping radiasi yang terbentuk tepat pada sudut 180 derajat berlawanan arah dengan major lobe. Keberadaan backlobe yang besar menunjukkan bahwa isolasi bagian belakang fisik antena tersebut kurang optimal, yang mana sangat dihindari dalam sistem komunikasi point to point. Untuk next slide. Nah, selanjutnya mari kita masuki parameter teknis kritis yang pertama, yaitu half power beamwidth atau yang sangat populer dengan julukan HPBW. Secara definisi regulasi teknik, HPBW adalah bentangan sudut antara dua arah di mana intensitas radiasi dayanya telah tereduksi menjadi setengah dari mulai penguatan puncaknya. Istilah high power atau setengah daya ini jika kita konversikan ke dalam skala logaritmik yang bisa kita gunakan di laboratorium telekomunikasi, setara dengan turunan sebesar 3 desibel atau minus 3 dB. Nah, coba rekan-rekan perhatikan visualisasi kurva grafik yang sedang saya tanda ini memakai mouse ya. Pada bagian kanan di titik puncak kita memiliki penguatan maksimum atau maksimum gain. Ketika kita bergerak turun ke lereng sebelah kiri sejauh 3 dB, kita mengunci koordinat sudut tata pertama. Begitu pula saat kita bergerak turun ke lereng yang sebelah kanan dari kiri, terus lereng ke sebelah kanan ini yang saya tandai ini, kita mengunci koordinat sudut beta kedua. Maka formulasi matematis buku untuk mendapatkan nilai lebar berkas HBW adalah harga mutlak dari selisih kedua sudut tersebut. Rumusnya dituliskan sebagai HBW sama dengan harga mutlak dari theta 3 dB sisi kiri dikurangi theta 3 dB sisi kanan. Parameter HBW ini menjadi indikator utama untuk mengukur direktivitas atau tingkat keterarahan antena sebagai aturan baku di lapangan. Semakin sempit sudut HBW-nya yang dihasilkan, maka pancaran antena akan semakin fokus, jarak jauhnya semakin jauh dan nilai direktivitasnya akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya yang kedua ada Fresnel beamwidth atau FNBW. Nah, jika pada parameter HBW sebelumnya kita menghentikan pengukuran pada batas penurunan daya setengah atau min 3 dB, maka pada FNBW kita melakukan peninjauan yang jauh lebih ekstrim, yaitu hingga dayanya itu benar-benar jatuh menyentuh nilai 0 untuk pertama kalinya. Titik ini dalam istilah ilmiah disebut sebagai Fresnel atau titik sifar pertama, yaitu lekukan lembah terdalam di mana intensitas radiasi berada pada tingkat minimum sebelum kurva bergerak naik kembali membentuk struktur cupping minor atau side lobes, dan titik ini ditandai dengan indikator lingkaran hijau pada layar seperti ini ya. Di Fresnel kanan kita ada Fresnel bagian kiri. Oleh karena itu FNBW ini didefinisikan sebagai bentangan lebar sudut total dari major lobe yang dibatasi oleh kedua titik sifar tersebut. Secara karakteristik geometris kurva radiasi, bentangan sudut FNBW ini secara umum memiliki nilai aktual berkisar 2 kali lipat dari nilai sudut HBBW. Dan di dalam perencanaan jaringan, parameter
FNBW ini diaplikasikan untuk menghitung resolusi sudut maksimum sebuah antena, yaitu kemampuan antena dalam memisahkan atau membedakan dua target isyarat yang letaknya saling berdekatan agar tidak saling tumpang tindih. Dan yang ketiga ada front to back ratio FBR. Nah, untuk yang ketiga ini sesuai dengan namanya, parameter ini merupakan sebuah matrik perbandingan atau rasio daya antara penguatan pada arah muka atau major lobe yang dari arah belakang atau backlog lah. Parameter FBR ini menjadi tolok ukur utama kualitas performa untuk jenis-jenis antena yang menuntut keteraraan tinggi, seperti antena hibrida yang sering kita temui. Setelah itu ada antena microstrip, sektoral, hingga antena parabola komersial. Nah, namun ada satu aspek matematis penting yang harus rekan-rekan cermati nih agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam penulisan laporan. Misal jika kita melakukan kalkulasi menggunakan skala linear murni, maka FBR itu diperoleh melalui operasi bagian yaitu gain major lobe dibagi dengan gain backlob. Namun karena di industri kita lebih sering bekerja dengan skala logaritmik atau desibel dB, maka operasi bagian tersebut ditransformasikan secara matematis menjadi operasi pengurangan yang jauh lebih sederhana dengan formulasi FBR dalam satuan dB sama dengan gain arah depan ya dalam dB dikurangi dengan gain arah belakang dalam dB. Nilai desibel FBR yang semakin tinggi mempresentasikan kualitas antena yang semakin superior. Mengapa demikian? Karena nilai FBR yang tinggi membuktikan bahwa antena tersebut mampu mengisolasi area belakangnya dengan sangat baik, sehingga terhindar dari potensi penyerapan, draw, atau isyarat mengganggu dari arah panggung antena. Nah, selanjutnya ada komparasi matriks parameter. Sebagai resume ini untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita cermati tabel komparasi matriks parameter yang tertera pada layar. Melalui tabel ini kita dapat menarik garis demografi yang jelas antara kegunaan masing-masing komponen dan parameter HPBW ini mengunci titik referensi pada level daya 50% atau min 3 dB, di mana fungsi utamanya adalah untuk melakukan kalkulasi gain dan pemetaan direktivitas zonasi area aman transmisi. Di sisi lain, FNBW mengunci titik ukurnya pada level daya sifar atau nol mutlak yang diimplementasikan untuk menganalisis resolusi sudut dan batas absolut konsentrasi energi utama gelombang. Sedangkan FBR bertindak sebagai parameter penguji isolasi isyarat. Jika kita korelasikan dengan perkembangan infrastruktur telekomunikasi modern saat ini, seperti contoh implementasi perangkat BTS, masif MIMO pada jaringan 5G, parameter-parameter radiasi ini tidak lagi bersifat kaku atau statis ya rekan-rekan. Dengan menggunakan teknologi adaptive beamforming, perangkat keras antena yang dikombinasikan dengan algoritma komputasi cerdas dapat mempersempit sudut FBW secara dinamis dan real time untuk menembak isyarat langsung ke posisi gawai pengguna yang sedang bergerak aktif, sekaligus menggeser posisi nodes atau FNBW untuk meredam interferensi. Nah, jadi seperti yang kita bahas dari awal ya, yang pertama kan ada fundamental pola radiasi, lalu ada visualisasi polar atau rektangular. Nah, ini ada representasinya polar bagaimana dan rektangular bagaimana, selanjutnya ada anatomi pola, struktur lobe. Ada tiga ya. Perlu diingat ada major lobe, side lobe, dan backlobe. Lalu ada high power beamwidth, HPBW, ada FNBW, frictional beamwidth, dan ada juga front to back ratio FBR. Dan ini seperti ini matriksnya lagi ya, kompresi matriks parameter. Dari seluruh rangkaian penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan ya bahwa rekayasa parameter pola radiasi baik itu HPBW,
FNB atau maupun FBR memegang peranan yang sangat vital dan saling mengikat dalam menentukan efisiensi, kapasitas, dan keandalan sebuah sistem komunikasi radio nirkabel. Demikian pemaparan materi dari saya yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap materi yang terstruktur ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman mendalam bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat dalam mempelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.